Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Primagama Simpang. Kali ini ditemani sama Mas Toha. Kalau udah ditemani sama Mas Toha, pasti tahu kan kita akan belajar apa? Iya benar, belajar fisika. Nah, sebelum kita mulai nih materinya, belajarnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe apa sih Mas? Sorry ya. Klik tombol like, subscribe-nya, serta kalau kamu pengen dapat ilmu kamu itu bermanfaat, silahkan share video ini. Oke, sip. Sekarang yuk kita mulai belajarnya. Nah, sekarang kita belajar apa, Mas? Nah, sekarang kita akan belajar momentum dan impuls. Oh iya, ada ya, tadi ada. Sudah ada di layar, Mas. Iya, betul. Ya, kita akan belajar momentum dan impuls. Nah, momentum itu apa sih dalam fisika? Impuls itu juga apa sih dalam fisika gitu ya? Yang menjadi pertanyaannya. Nah, sebelum kita mulai, momentum itu sebenarnya bukan pengertian momentum yang biasa kamu dengar. Misalkan, ini adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan sesuatu. Bukan. Dalam fisika bukan momentum yang seperti itu. Kalau momentum di dalam fisika itu adalah ukuran kesukaran untuk memperhatikan suatu benda. Nah, itu adalah pengertian momentum. Misalkan, kamu lagi ikut lomba panjat pinang misalnya, kamu yang berada di bawah, otomatis kan kamu ngangkat teman-teman kamu kan yang di atas, betul lah ya? Betul ya. Nah, jadi momentum di situ di mana Mas? Jadi momentumnya ketika panjat pinang itu ada ukuran apakah kamu mampu mengangkat teman-teman kamu atau tidak, apakah kamu terjatuh atau tetap berdiri tegar. Itu adalah momentum, yaitu ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda atau untuk mengangkat satu benda, bisa juga. Itu adalah ukuran kesukaran. Yang penting yang perlu kamu pahami sini adalah momentum adalah ukuran kesukarannya, itu yang harus dipahami. Oke, tadi contohnya kayak panjat pinang. Oh, nggak boleh Mas panjat pinang, harusnya apa? Harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Ya, itu beda konteks, bukan fisika ya. Nah, yuk kita lanjut. Nah, temannya momentum. Tadi kita udah bahas momentum. Temannya momentum itu adalah impuls. Kalau impuls itu apa Mas? Kalau impuls itu adalah gaya kontak yang bekerja dalam waktu yang singkat. Ya, misalnya kamu nendang bola, ya kan? Ya kan? Otomatis kamu kan memberi gaya pada bola. Tapi memberi gayanya tidak selama lamanya, ya kan ya? Ya kan? Bolanya kan mantul Mas. Iya betul. Maka dari itu, ketika kaki kamu menyentuh bola pertama kali, maka di situ muncul sebuah gaya. Tapi kerjanya cuma sebentar. Karena apa? Setelah itu bolanya mantul. Enggak? Nah, itulah dia impuls. Seperti itu. Jadi, impuls itu adalah gaya kontak yang bekerja dalam waktu yang singkat. Atau biasanya disebut juga impuls itu adalah waktu sentuh. Waktu sentuh ya. Yang terjadi ketika pertama kali menyentuh sesuatu objek, itu adalah impuls. Nah, lanjut. Wah, di judul Mas Toa ini ada momentum, ada kata sambung dan. Oh, kalau ada kata sambung dan pasti ada hubungannya dong. Iya, betul sekali. Nah, sini ada hubungannya momentum dengan impuls. Apa? Yuk kita cross check. Masih ingat nggak kamu hukum Newton? Gaya itu bisa dicari dengan apa? Hukum Newton 2. Ya, betul lah ya. F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Betul. Atau fisika sama dengan minyak angin. Nah, oh, berarti boleh dong Mas M sama A-nya masuk ke persamaan impulsnya. Oh, boleh. Sangat-sangat boleh. Sini ya. Tanda panasnya enggak simetri, enggak apa. I sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, ingat delta T. Artinya apa? Artinya delta T selisih waktu awal dan waktu akhirnya, betul nggak? Iya dong. Nah, waktu akhir dikurangi dengan waktu mula. Iya. Mula. Ya, misalkan kamu nggak suka
kalimatnya akhir dan mula-mula. Misalkan kamu singkat T2 dan T1 boleh, nah salah, ini hanya penyimbolan. Yang penting kamu paham, T yang depan itu adalah waktu yang akhir ya. T yang di belakang itu adalah waktu yang pertama kali dimulai atau permulaannya, seperti itu. Dah. Nah, lanjut. Sekarang lihat nih. Kalau misalnya percepatannya nih, Mas masuk ke rumah tangganya waktu. Mas masuk ke rumah tangganya waktu. Jadinya apa? Atau percepatan dikali waktu akhir, percepatan dikali waktu mula-mula. Jadinya apa? Yo, jadinya apa? Iya, kecepatan. Karena percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu, dalam satu sekon. Jadi kecepatan adalah percepatannya dikali dengan waktu yang ditempuhnya, seperti itu. Oh, berarti kalau ini boleh masuk dong? Boleh. Ya, hanya masuk, ya, Assalamualaikum gitu ya. Jadi apa? Kecepatan akhir. Iya, betul sekali. Kecepatan akhir. Yang ini kecepatan mula-mula, betul. Mula-mula. U-nya mana saya ini? Sorry, typo. Oke. Ya intinya mula-mula lah ya. Mas tulisannya jelek, ya memang tulisan jelek. Karena apa? Tulisan jelek itu berbanding terbalik dengan ketampanan wajah. Seperti itu ya. Nggak perlu dibuktikan ya kan? Karena sudah jelas itu. Enggak, gurau ya. Nah sekarang nih, tadi A udah masuk. M boleh masuk nggak mas? Boleh, boleh saja. Bagaimana mas? Kalau misalkan M dikali kecepatan akhir, atau masuk ke rumah tangganya kecepatan, masuk lagi ke rumah tangganya kecepatan, jadinya apa? Lah ini, nah jadinya ini toh, jadinya momentum. Iya, sap, sap. Nah, jadi kalau ketika massa bertemu dengan kecepatan, jadinya momentum. Oh, berarti kalau gitu, ketika massa bertemu dengan kecepatan akhir, jadinya momentum akhir dong. Betul. Jadi momentum akhir, ya, dikurang dengan momentum mula, betul. Momentum mula. Nah, ketika ada perubahan atau selisih P akhir dikurang P mula, jadinya apa dong? Oh, jadinya delta, atau nanti hubungan akhirnya A impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, ini silakan dikurungi. Jadi nanti ujung-ujungnya impuls adalah perubahan momentum. Yang perubahan momentum adalah impuls itu sendiri. Oke, nah sekarang ayo kita coba contoh soalnya. Sebuah bola bermassa 0,15 kg. Pada permainan softball. Softball itu kayak main bola kasti, ya? Ya, main bola kasti. Lempar mendatar ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, kamu perhatikan ya dalam soal. Ingat, kecepatan adalah besaran apa? Skalar atau vektor? Ya, besaran vektor. Berarti arahnya ini sangat mempengaruhi nanti. Nah, ini ke kanan harus kamu tandai ini. Jangan sampai terlewatkan. Sip. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri. Loh, ada tanda lagi. Ada arah lagi. Nah, kamu tanda ini. Nah, dengan kelajuan 20 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah impuls yang diberikan oleh kayu pemukul pada bola? Kedua, jika kayu pemukul dan bola bersentuhan selama 0,8 milisecond, berapakah gaya rata-rata yang diberikan kayu pemukul pada bola? Yang ketiga, hitung percepatan rata-rata bola selama bersentuhan dengan kayu pemukul. Ya, ini persis seperti ulangan harian yang diberikan guru kamu, ya kan? Ya, oke, yuk kita jawab. Yang pertama, poin-poin yang diketahui. Atau kalau kamu misalkan bingung nih, kamu gambar dulu aja nggak apa, di-sketch aja dulu ya. Sip, di-sketch aja nggak masalah. Misalkan, nih kita baca sebuah bola bermassa 0,15 kg dilempar ke kanan. Nah, ada bola.
dilempar ke kanan. Sudah? Dengan kecepatan 20. V mula-mulanya itu adalah 20 meter per sekon. Oke. Sudah? Setelah bolanya sampai ke pemukul kan dipantulkan lagi, ya kan? Ganti warna ya. Kita ganti warna. Gagal. Tunggu, sabar. Ganti biru. Ya dong, ketika sampai ke pemukulnya, bolanya berbalik arah dong, ya kan? Sap, ke kiri bolanya. Dengan kecepatan sama 20 meter per sekon juga. V-nya 20 meter per sekon. Massa dari bola tersebut adalah 0,15 kg. 0,15 kg. Ganti warna lagi ya, kita ganti warna hitam aja ya untuk menjawabnya. Nah, sekarang kita jawab yang A. Berarti mas, ada yang waktu materi vektor kemarin, kalau misalkan yang ke kanan itu pasti simbolkan dengan positif, kalau ke kiri pasti disimbolkan dengan negatif. Betul. Nah, tapi itu tergantung kamu, tergantung yang kamu pahami, ya gitu ya, atau tergantung kesepakatan kamu. Misalkan kamu ubah yang negatif itu ke kanan, nggak masalah, artinya negatif itu menuju ke kanan, arti gitu ya. Jadi kalau misalnya sah-sah saja dikasih negatif. Nah, negatifnya artinya apa? Negatif itu artinya bergerak ke kiri menurut Mas Toha. Tapi kalau menurut kamu misalkan yang ke kanan itu negatif, ya nggak masalah. Yang penting kamu paham, tanda yang kamu buat itu menunjukkan arah dari suatu bola tersebut. Sip? Nah, yuk kita coba jawab yang A. Ingat, yang ditanya adalah impuls, ya kan? Impuls ya. Impuls adalah perubahan momentum, ya kan? Dimana massa dikali dengan V akhir dikurang dengan V mula-mula. Oke. Yo, masanya 0,15 kg. 0,15 kg. V-nya, nah yang akhir yang mana? Yang akhir yang gerak ke kiri karena dia dipantulkan. Berarti minus 20 dong. Iya betul, minus 20 dikurang 20. Hasilnya berapa? 0,15 dikali minus 20 kurang minus 20. Dikurang 20, sorry. Berarti minus 40. Minus 40 dikali 0,15. Berapa hasilnya? Iya, minus 6. Minus 6. Ya, ingat ya tadi Mas juga lupa ngasih satuannya. Kalau impuls itu kan besarnya gaya dikali dengan satuan waktu, ya kan ya? Gaya dikali satuan waktu. Nanti impuls satuannya apa dong? Ya, gaya dikalikan dengan satuan waktu juga, atau N per S. Jadi kalau momentum apa mas? Momentum kan massa dikali dengan kecepatannya. Massa satuannya apa? Kilogram. Kecepatan satuannya meter per sekon. Jadi nanti momentum itu satuannya kilogram meter per sekon. Sip ya. Nah sekarang yang B. Jika kayu pemukul dan bola bersentuhan sama 0,8 milisecond. Nah ada waktunya nih. Waktunya itu adalah T-nya 0,8 milisecond atau setara dengan 0,8 dikali 10 pangkat minus 3 second. Boleh ya? Boleh. Atau mau dirubah lagi mas? Ada 0, nggak suka 0, udah boleh aja dirubah. 0,8 milisecond itu sama dengan 8 kali 10 minus apa? 4. Nah, minus 4 second. Ini tanya apa? Berapakah gaya rata-rata? Oh, gaya rata-rata. Oh, impuls udah ada. T juga sudah ada. Oh, kalau T dengan impulsnya sudah ada, bisa mencari gaya.
ya kan? Nah, nih. Aduh, sorry. Ya kan? Impuls itu kan sama dengan F dikali delta T-nya. Nah, berarti nanti gayanya itu adalah impuls dibagi dengan delta T. Nah, berapa tuh? Impulsnya minus 6. Tetap tulis ya minusnya. Ini untuk menentukan arahnya, menunjukkan arahnya. Minus 6 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat minus 4. Sama dengan 0,75 ya? Ya. 0,75 minus 0,75 kali 10 pangkat 4. Nah, atau 75 atau 7.500 Newton. Nah, seperti itu. Sip. Sekarang yang C. Waduh, C enggak ada space-nya. Udah gini ya. Iya, sah-sah saja kan? Iya dong. Kasih kurung sendiri dia. Iya. Kena. Nah, sekarang yang C. Percepatan rata-rata. Oh, tadi kita nyari F. Masa bolanya juga ada. Bisa nggak nyari percepatan? Bisa. Kamu ingat aja hukum Newton kedua, bahwa percepatan suatu benda sama dengan perubahan gayanya dibagikan dengan masanya. Nah, gayanya berapa? Minus 7.000. Oh, ini lupa kasih minusnya. Artinya gayanya bergerak ke kiri, atau arah gayanya itu ke kiri. Minus 7.500 Newton dibagi 0,15 kilogram. Dapatnya berarti minus 50.000 meter per sekon kuadrat. Per sekon kuadrat. Aduh, ini ada salah ya, sorry ya. Dihapus dulu. Nah, sudah. Nah, seperti itulah kira-kira untuk materi momentum dan impuls. Oke. Nah, nanti kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.